Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak, kemarin kita sudah membahas materi tentang menghindari akhlak tercela. Nah, kita mengulas kembali sedikit. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua tentang materi yang sudah kita pelajari kemarin. Ibu ingin bertanya kepada Naya. Naya, apa saja akhlak tercela itu? Hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Iya, benar. Nah, akhlak tercela itu ada 5. Yang pertama itu hasad, yang kedua dendam, yang ketiga ghibah, yang keempat fitnah, dan yang kelima itu namimah. Nah, yang pertama itu hasad. Hasad itu berarti adanya perasaan tidak senang terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Nah, itulah pengertian dari hasad atau saya disebut dengan mendengki. Kemudian yang kedua itu dendam. Nah, dendam ini adanya keinginan yang kuat untuk seseorang untuk membalas kejahatan dari orang lain. Nah, itulah maksud dari dendam. Nah, yang ketiga itu ghibah. Ghibah ini adalah sesuatu perkataan atau tindakan membicarakan aib orang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan ghibah. Yang keempat itu fitnah. Nah, fitnah ini adalah perkataan yang sengaja menjelekan orang lain. Nah, itulah pengertian dari fitnah. Dan yang terakhir itu namimah atau adu domba. Nah, namimah atau adu domba ini adalah perkataan atau menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak disenangi oleh orang yang menyampaikan ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan namimah atau adu domba. Kemudian ibu yang bertanya kepada Ami. Nah, Ami, bagaimana sih ciri atau contoh dari sifat hasad atau dengki ini? Adanya kebencian dari diri seseorang. Ya, benar. Sifat dari hasad ini adanya kebencian dari diri seseorang yang menyebabkan atau timbulnya kebencian ini mungkin karena dia tidak senang dengan kebahagiaan orang lain, mungkin tidak senang dengan kesuksesan orang lain, ataupun tidak senang dengan mungkin dia kalah dalam suatu perlombaan. Nah, dia tidak senang dengan orang yang menang ini. Nah, gimana cara kita menghindari sifat itu? Mungkin saja dengan cara misalkan kita ini ada melakukan perlombaan dan kita kalah dalam perlombaan tersebut. Kita harus menerima apapun yang terjadi pada suatu perlombaan tersebut. Nah, itulah cara kita menghindari sifat hasad atau dengki pada seseorang. Kemudian ibu ingin bertanya pada Adel. Nah, Adel, bagaimana sih ciri atau contoh sifat dari dendam itu? Iya, benar, memiliki emosi yang tinggi. Nah, orang yang memiliki sifat dendam itu memiliki emosi yang tinggi, yang mudah tersinggung dengan perkataan, perbuatan orang lain kepada dirinya, walaupun mungkin orang itu tidak bermaksud untuk menyinggung orang tersebut. Nah, bagaimana cara kita menghindarinya? Dengan cara mungkin kita tidak cepat mengambil hati perkataan atau perbuatan orang lain. Nah, seperti itu cara kita menghindari sifat dendam. Kemudian ibu ingin bertanya kepada Sabila. Nah, Sabila, bagaimana sih ciri atau contoh sifat dari namimah atau adu domba? Contohnya itu adanya sifat dengki dan iri pada diri seseorang. Ya, sifat namimah ini memiliki sifat iri atau dengki pada seseorang ini yang menyebabkan adu domba. Mungkin misalnya kayak orang itu nggak suka nih sama temannya yang A. Nah, dia cerita pada teman B, cerita tentang yang A yang tentang yang jelek-jelek atau misal bisa dibuat-buatnya hingga terjadinya adu domba kedua orang tersebut. Nah, kemudian ibu ingin bertanya kepada ini. Nah, ini bagaimana cara kita menghindari sifat namimah atau adu domba tersebut? Misalnya kita menerima atau mendengar kabar dan langsung percaya dengan perkataan itu. Iya, benar sekali. Jangan langsung percaya dengan perkataan tersebut. Apalagi misalnya kita sudah tahu nih bahwa orang ini suka sekali mengadu domba orang lain. Jadi kita harus mencari suatu kebenaran terlebih dahulu sebelum mempercayai perkataan dari seseorang. Nah, mungkin itu saja penyampaian mengulas materi kita yang kemarin. Mungkin anak-anak semua sudah paham ya terkait materi menghindari akhlak tercela ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.